Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa syahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang penuh berkah ini, kita akan membahas mengenai suatu masalah yang sering dipertanyakan, yaitu mengenai hukum wanita haid memasuki ruangan yang masih termasuk bagian dari masjid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 222. Dan mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah kotoran. Oleh karena itu jauhilah wanita-wanita yang sedang haid di tempat-tempat persetubuhan, dan janganlah kalian mendekati mereka sebelum mereka suci. Dan apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka di tempat yang Allah perintahkan kepada kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Ayat ini menjelaskan tentang pentingnya menjaga kesucian, termasuk dalam konteks wanita yang sedang haid. Dalam hal ini, kita perlu memahami bahwa haid bukanlah sesuatu yang najis, kotor, dalam pengertian yang menajiskan lingkungan kita. Namun ada batasan-batasan tertentu dalam Islam yang harus dijaga, terutama terkait dengan ibadah di tempat-tempat yang mulia seperti masjid. Hukum wanita haid memasuki masjid. Hukum wanita yang sedang haid memasuki masjid adalah hal yang sering diperdebatkan oleh para ulama. Beberapa pandangan bisa kita temui. Yang utama antara lain, pendapat yang melarang. Mayoritas ulama, baik dari kalangan mazhab Syafi'i, Hambali, dan sebagian besar dari kalangan ulama Hanafi berpendapat bahwa wanita yang sedang haid tidak boleh memasuki masjid berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu. Beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saya tidak ingin wanita haid berada di masjid." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini memberikan petunjuk bahwa wanita yang sedang dalam keadaan haid sebaiknya tidak memasuki masjid. Hal ini dilandasi oleh upaya menjaga kesucian tempat ibadah, yaitu masjid. Pendapat yang membolehkan dalam keadaan tertentu. Ada sebagian ulama seperti yang berpendapat dalam mazhab Hanafi yang membolehkan wanita haid memasuki bagian luar dari masjid, seperti halaman masjid atau ruangan yang tidak digunakan untuk salat. Mereka beralasan bahwa wanita yang sedang haid hanya dilarang untuk melakukan ibadah salat di dalam masjid. Namun tidak ada larangan untuk berada di dalamnya selama tidak ada kegiatan ibadah. Tetapi tetap saja ada batasan tertentu yang perlu dijaga. Pendapat moderat. Ada juga sebagian ulama yang membolehkan wanita haid memasuki masjid. Namun dengan catatan bahwa yang dimaksud dengan masjid di sini adalah tempat yang benar-benar digunakan untuk salat dan ibadah saja. Artinya, jika ada ruangan dalam masjid yang tidak digunakan untuk ibadah, seperti ruang serbaguna yang tidak digunakan untuk salat, maka wanita haid diperbolehkan memasukinya selama tidak mengganggu kesucian tempat tersebut. Saudaraku yang dirahmati Allah, hukum wanita haid memasuki ruangan yang termasuk bagian dari masjid pada dasarnya bergantung pada pengertian dan batasan apa yang dimaksud dengan masjid itu sendiri. Untuk menjaga kesucian dan kehormatan masjid sebagai tempat ibadah, kita dianjurkan untuk mengikuti panduan yang telah ditetapkan oleh ulama dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika terdapat ruangan yang masih termasuk bagian dari masjid dan ruangan tersebut digunakan untuk ibadah seperti salat, maka sebaiknya wanita haid menghindarinya. Namun, jika ruangan tersebut tidak digunakan untuk salat, seperti ruang serbaguna yang terpisah dari tempat ibadah utama dan tidak ada kegiatan ibadah di dalamnya, maka ada pendapat yang membolehkan wanita haid memasuki ruangan tersebut. Semoga penjelasan ini dapat memberikan pencerahan bagi kita semua dalam menjaga kesucian tempat ibadah dan menjalankan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya. Wallahu alam bisyawab. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk dan keberkahan dalam hidup kita. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.